Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, segala aktivitasnya berjalan lancar dan hasil baik tentunya. Nah, saya yakin ini adalah pasti satu program yang dinanti dan ditunggu-tunggu oleh pendengar dan juga pemirsa. Podcast DBH CHT bersama Bea Cukai Surakarta. Baik, dan untuk tema kita saat ini mengenai perang melawan rokok ilegal di Kabupaten Klaten. Yap, hadir di studio yang pertama ini Pak Sony Wibisono, Humas Bea Cukai Surakarta. Apa kabar Pak Sony? Baik Mbak Dea. Sehat tentunya Alhamdulillah ya. sehat. Luar biasa. Sehat, di sela-sela aktivitas yang padat merayap selalu menyempatkan untuk menyapa pendengar dan pemirsa. Pokoknya selama diundang Mbak Dea, insya Allah hadir. Ya. Seperti biasa, hukumnya wajib menyapa pendengar dan pemirsa. Pak Sony, silakan. Baik pendengar dan pemirsa RSPD Klaten, semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya bahagia. Baik, terima kasih Pak Sony. Kemudian yang kedua juga ini, salah lama nggak ketemu juga ini sama Mas Andika. Apa kabar Mas Andika? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Dea. Siap. Baik, silakan. Sama seperti Pak Sony menyapa pendengar dan pemirsa terlebih dahulu. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RSPD Kabupaten Klaten. Selamat menyaksikan obrolan kami ya Mbak ya. Semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Baik, pastinya selalu bermanfaat karena kita selalu memberikan informasi-informasi terbaik dan sekaligus juga sosialisasi dan edukasi untuk pendengar dan pemirsa RSPD Klaten. Kemudian juga yang spesial ini sepertinya ya. Ini dia yang spesial. Yang spesial juga ini ya. Pak Andi Hermanto SMMK, ini Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah. Sehat ya? Luar biasa. Sama juga seperti teman-teman yang lain ini juga pengen disapa nih pendengar dan juga pemirsa. Monggo. Selamat pagi pemirsa pendengar RSPD Klaten. Salam bahagia, salam sehat selalu. Dan jangan lupa program untuk gempur rokok ilegal secara masif akan kami lakukan setiap tahunnya. Ya. Mohon izin kepada masyarakat semua, khususnya di Kabupaten Klaten, mudah-mudahan apa yang kami rencanakan bisa tercapai sesuai dengan perencanaan. Itu saja. Baik. Ya. Dan yang terakhir narasumber kita, ini saya panggilnya Mas aja deh. Iya dong. Karena Mas sudah request dong. tadi ya. Ya baik. Boleh Pak dong. Edi Susanto ST ini Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah. Baik, Sehat Mbak. ya? Selalu sehat. Tidak Dan bahagia. berdebar-debar ya? Alhamdulillah. Tetap semangat. Ya baik. Pendengar dan juga pemirsa, tema yang sangat menarik sekali, perang melawan rokok ilegal di Kabupaten Klaten tentunya. Saya langsung ke Pak Sony terlebih dahulu ini ya. Pak Sony, apa ke Mas Andika ini ya? Maksud monggo. dengan rokok ilegal ini. Ya Pak, monggo silakan. Baik, mungkin saya akan mengulang menyampaikan bahwa yang namanya rokok ilegal itu kenapa ilegal? Ilegal berarti tidak legal. Ya. Legal itu ya sesuai ketentuan, berarti ini rokok ini tidak sesuai ketentuan. Nah, tidak sesuai ketentuan apa? Ketentuan yang diatur di sini adalah ketentuan dari Undang-Undang Cukai. Jadi pada prinsipnya yang namanya rokok ilegal itu dia tidak memenuhi ketentuan cukai. Yang lebih pentingnya lagi, dia tidak bayar cukai, Mbak Dea ya, Ya. di mana setiap rokok ini pada saat dikeluarkan dari pabrik dia sudah harus membayar cukai dengan tanda pita cukai. Nah, rokok ilegal ini yaitu kenapa disebut ilegal? Ya karena dia tidak membayar cukai. Itu Mbak Dia, kurang lebih seperti itu. Iya. Baik, kemudian Pak Sony, peredaran rokok ilegal ini masih menjadi satu masalah besar di Indonesia. Kenapa? Iya, menarik ya Mbak, kalau kita bicara rokok ya di Indonesia, karena Indonesia ini ya, kita mengenal budayanya ya, sedikit permisif dengan rokok. Ya, artinya banyak lingkungan kita yang misalnya merokok itu ya masih nggak apa-apa kan gitu loh ya. Yeah. Ya.
Nah, itu kemudian ada pemerintah menyiapkan dari sisi industrinya, industri hasil tembakau yang memang untuk konsumsi bagi orang-orang yang tidak bisa meninggalkan rokok, ya kan? Nah, tidak bisa meninggalkan rokok sehingga kita sediakan rokok atau apa. Kebetulan juga kita di sini ada industri hasil tembakau, ada petani tembakau di Indonesia. Nah, itu yang kemudian menjadi supply dari kebutuhan masyarakat yang punya kebiasaan merokok. Nah, di satu sisi harga rokok yang saat ini dirasakan ya masih dianggap agak mahal ya. Betul. Kemarin juga kalau kita melihat pada saat Pak Menteri di awal-awal jabatan Menteri Keuangan menyampaikan tuh rokok kita cukai kok tinggi sekali kan gitu ya. Itu seperti itu. Artinya itu juga sudah dirasakan cukup tinggi. Nah, dari kondisi tersebutlah ada peluang, Mbak. Peluang yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, dia memasok rokok ya untuk memenuhi kebutuhan para perokok ya. Kemudian dengan tidak membayar cukai. Baik. Nah, akibatnya gimana? Itu harganya menjadi jauh lebih murah, ya kan, dibandingkan dengan rokok legal. Nah, inilah yang menjadi tantangan kami, Mbak. Iya. Kenapa? Karena di saat ya kalau boleh dibilang daya beli saat ini masih sangat berkurang lah dibanding yang sebelumnya. Nah, ini muncul rokok ilegal dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Ini yang menjadi tantangan, Mbak. Jadi di satu sisi budaya merokok kita masih sangat kuat, ya, daya beli kita juga agak sedikit kurang. Nah, itu dikasih pilihan rokok yang murah, tapi ternyata ilegal. Itu tantangannya, Mbak, beratnya. Baik, menarik sekali. Kalau tadi memang ya dikatakan memang sangat mahal sekali ya. Bisa dikatakan seperti kurang itu. lebih seperti itu. Nah, tapi perlu diinformasikan juga pada pendengar dan pemirsa ini, kenapa rokok ilegal ini bisa dijual lebih murah dibanding dengan rokok legal? Ya, Mbak Sandika mungkin bisa menjelaskan. Pastinya. Silakan Pak Sandika. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Sony ya, Pak, ya, bahwa rokok yang legal itu yang sudah membayarkan cukai. Betul. Nah, jadi kenapa rokok mahal? Sebenarnya misal rokok harga 40.000, itu sekitar 30.000-nya itu untuk membayarkan cukainya. Iya. Nah, oleh kenapa rokok ilegal itu bisa murah? Karena rokok ilegal itu yang pertama tentunya tidak membayarkan cukainya. Iya. Padahal seperti yang sudah disampaikan Pak Sony, sebenarnya tujuan cukai ini sebagai, kalau di keuangan itu namanya sintax, Mbak, atau pajak terhadap suatu benda yang kegunaannya itu melanggar norma atau merugikan. Baik. Jadi pajak atas dosa lah gitulah. Kalau di sinteks diartikan seperti itu. Diartikan, ya. Nah, Baik. jadi sebenarnya cukai itu yang pertama tujuannya adalah untuk mengendalikan konsumsinya, Mbak. Iya. Kemudian ada lagi dikenakan pajak atau dikenakan tagihan lebih karena barang tersebut menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan juga bagi lingkungan sosial seperti itu. Makanya sebenarnya kenapa dikenakan cukai? Secara kasarnya gampangnya gini, Mbak, boleh mengkonsumsi, bukan barang yang dilarang, tetapi untuk mengkonsumsi itu harus membayarkan pajaknya tadi, sinteksnya tadi, Baik. gitu. Dan nantinya tentunya dalam pajak itu juga akan dikembalikan, berapa persennya akan dikembalikan lagi ke daerah. Kalau tadi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan juga lingkungan, nanti dikembalikan lagi, Mbak, melalui DPJAT, Baik. itu untuk kesehatan juga. Dan juga untuk kesejahteraan juga gitu. Jadi ada impact baliknya gitu, Mbak. Nah, kalau rokok ilegal ini kan cuma negatifnya saja, positifnya nggak ada. Pemerintah daerah tidak mendapatkan pendapatannya, kemudian dari pemerintah pusat juga tidak mendapatkan pendapatannya juga gitu, Mbak. Jadi yang dirasakan oleh masyarakat sebenarnya ya cuma negatifnya saja, seperti itu, Mbak. Baik. Mas Andika dan teman-teman, dalam podcast DBHCHT ini pastinya kita selalu memberikan sosialisasi, salah satunya pendengar dan pemirsa khususnya warga masyarakat Klaten dan sekitarnya ini harus tahu ciri-ciri rokok ilegal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, silakan. Penting ya, Mbak. Jadi selama ini kita gempur rokok ilegal. Nah, masyarakat itu harus tahu dulu rokok ilegal itu yang seperti apa. Iya. Jadi berdasarkan survei ini, Mbak, ya. Jadi rokok ilegal yang banyak beredar di masyarakat Indonesia itu yang pertama adalah rokok tanpa pita cukai. Ya. Itu kalau berdasarkan ada survei yang mengeluarkan itu sekitar 90% yang beredar di masyarakat itu adalah rokok tanpa pita cukai. Nah, untuk mengidentifikasinya cukup mudah ya, Mbak, ya. Jadi dalam rokok sendiri kalau kita berbicara rokok, bentuk pelunasan cukainya atau bentuk pelunasan kewajiban
produsen itu kepada negaranya adalah dengan cara membayar pita cukai. Nah, bentuknya itu adalah pita cukai itu tadi, Mbak. Baik. Jadi begitu pita cukai itu rokok jadi, kemudian akan dikeluarkan atau didistribusikan, itu harus ada pita cukainya. Itu sebagai bentuk tanda pelunasan. Jadi cukup mudah ya untuk mengidentifikasi rokok tanpa pita cukai. Tinggal dilihat aja rokok dalam kemasannya ada pita cukainya atau tidak. Dan biasanya pita cukai itu tertempel di tutup kemasannya, Pak. Jadi memang harus rusak. Jadi memang harus sekali pakai gitu. Nah, tadi yang pertama adalah dilihat ada pita cukainya atau tidak. Kemudian yang kedua harus dipastikan lagi, Mbak. Misal ada sesuatu yang menempel di tutupnya, itu harus kita pastikan dulu apakah pita cukai tersebut asli atau palsu. Nah, caranya yang paling gampang adalah dengan kita menyandingkan dengan rokok produsen yang sudah terkenal besar gitu ya, Mbak. Itu sudah pasti legal ya. Jadi dengan cara disandingkan aja, baik dari segi desainnya maupun dari segi kertasnya itu harus sama. Nah, untuk rokok yang dengan pita cukai palsu sendiri itu biasanya kalau di pita cukai yang asli itu ada yang namanya hologram ya, Mbak. Jadi ada hologramnya sama seperti uang juga. Kemudian dicetakannya itu karena resmi yang mencetak dari Peruri juga. Karena pita cukai itu kecil, maka kalau yang asli itu mau sampai gambar yang terkecil pun gambarnya jelas, Mbak. Kalau yang untuk yang palsu biasanya gambarnya agak sedikit kabur-kabur seperti itu. Kemudian pengamanan yang berikutnya adalah terkait dengan kertasnya sendiri, Mbak. Jadi kalau kertas pita cukai asli itu begitu kita sinari dengan sinar UV, itu akan muncul seperti serat-serat halus seperti cacing-cacing seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita sinari dengan sinar UV, kalau yang pita cukai palsu itu seperti kertas biasa, tidak akan ada muncul seperti cacing-cacing tadi, Mbak. Tadi sudah itu untuk pita cukai palsu, kemudian ada lagi pita cukai bekas, Mbak. Jadi pita cukai bekas itu adalah modusnya pita cukai yang resmi, kemudian dijual, dilepas dulu. Jadi pita cukainya dilepas, kemudian ditempelkan lagi. Itu juga tidak boleh, termasuk rokok ilegal. Kemudian yang berikutnya adalah pita cukai salah peruntukan. Nah, jadi kalau untuk produsen-produsen baru itu pita cukainya ada kode khususnya, Mbak, untuk produsen tersebut. Jadi harus digunakan misal PTA, memesan pita cukai. Nanti di pita cukai PTA itu akan ada identitas PTA. Jadi tidak boleh ditukarkan ke produsen yang lain. Seperti itu, Mbak, ciri-cirinya. Iya, baik, secara menarik umumnya. sekali secara umumnya ini. Dan ini adalah salah satu pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Mas Andika dan juga teman-teman dari Bea Cukai, salah satunya itu. Pak Soni mau menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Mas Andika di pasar nih, di tempat penjualan rokok, kita lebih mudah untuk mencurigai bahwa rokok tersebut ilegal dengan indikasi harganya, Mbak Dea, ya. Baik. Kalau ada rokok yang kemasannya bagus, biasanya seperti itu. Hard pack lah ya, kemasan keras, terus kemudian pas kalau kita beli harganya murah terus dibuka ternyata isinya ada filternya, dibuat rapi, biasanya rapi itu dibuat dengan mesin. Kemudian biasanya juga merek-mereknya suka dipleset-pleset dengan merek yang bagus ya, hampir sama, dimirip-miripkan. Nah, harganya murah itu kita bisa langsung mencurigai bahwa itu adalah rokok ilegal. Pasti tadi salah satu cirinya yang sampaikan Mas Andika tadi gitu. Kalau sudah ada rokok murah dengan kemasan yang bagus, mereknya dimirip-miripkan, itu udah deh pasti ini. Tapi kalau ada rokok yang murah, yang dijualnya resmi, ada pita cukainya bagus, itu juga legal, Mbak. Nah, artinya biasanya sih yang legal itu dengan harga murah, dia disebut dengan rokok kretek. Nah, kenapa murah? Karena kebijakan pemerintah untuk rokok kretek itu kan memang banyak dikerjakan oleh manual ya, oleh ibu-ibu itu loh, gadis kretek lah ibaratnya. Nah, itu yang masih dilindungi oleh pemerintah, sehingga kewajiban kenegaranya nggak terlalu besar sebagaimana rokok yang dihasilkan oleh mesin tadi. Nah, mesin tadi kenapa menjadi lebih murah? Karena dia tidak bayar pajak ke pemerintah dalam hal cukai, pemerintah pusat, ke pemerintah daerah juga dia tidak bayar pajak rokok.
Jadi dari 57% tambah 10% tambah PPN lagi tuh udah 70%-nya udah habis buat pajak. Iya. Dia tinggal 30%, dia jual 10% aja masih untung itu Pak ya. Nah itu makanya kenapa harganya murah gitu loh. Tapi kalau yang untuk SKT, yang rokok kretek tadi murah karena memang sudah betul dilindungi, tarif cukainya juga nggak besar, sehingga harganya ya masih bisa terjangkau. Gitu Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Sony. Saya kan ke Pak Andi nih ya. Apa yang saat ini menjadi prioritas utama Diskominfo yang relevan dengan mandat DBHCHT ini? Seperti apa Pak Andi? Ya, sesuai dengan tupoksinya ya Mbak Dea. Iya. Ya, mungkin disampaikan Yeah. Pak Sony sama Yes. Mas Andika Andika. itu kita akan sebarkan informasinya kepada publik ya. Baik. Karena salah satu program di Kominfo itu kan penyebaran informasi dan sosialisasi. Nah ini ya sih, yaitu diseminasi Yeah. penyebaran informasi. Ya. Jadi salah satunya ya langkah seperti ini yang kita adakan pada hari ini. Ya. Kita Betul. adakan selama talk show dan podcast. Dan juga harapannya yang disampaikan secara sosialisasi, secara ketentuan, Ya. ciri-ciri bagaimana rokok ilegal. Baik. Itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Baik. Yang relevan itu sih. Mhm. Terkait program komunikasi publik. Ya, mungkin masih ada lagi program dari Diskominfo ini yang dibiayai DBHCHT ini untuk mengedukasi masyarakat mengenai rokok ilegal tentunya. Ada. Ya salah satunya ya bentuk edukasi. Ya. Edukasinya ya Saat seperti ini, ya. saat ini. Mhm. Jadi podcast talk show ya Baik. tempat juga kita Mhm. laksanakan setiap Baik. tahun insya Allah rutin. Mhm. Ini dalam rangka ya menambah wawasan, Ya, insight ya kepada masyarakat baik. ya terkait ketentuan Mhm. dan aturan yang berlaku terhadap rokok ilegal itu seperti apa, Ya. apakah yang menjual, Ya. yang konsumsi atau seperti apa yang mungkin Ya. beliau-beliau ini yang paham ya. Baik. Nah, kami hanya meneruskan ke Mhm. publik khususnya di masyarakat Kabupaten Klaten. Ya. Oke, baik. Kemudian saya mau ke Pak Edi nih. Bagaimana Diskominfo ini memastikan pesan-pesan gempur rokok ilegal ini dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa? Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, maaf Pak. Maaf. Ayo kru semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, Tuh, paham gak? bahaya. Waduh. Duh, Pripun, Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Pindo, Rokok ilegal iku kepiye? walah ngene. No, sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop
Tenis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo, ayo, gempur rokok ilegal, bersama kita bisa. Gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Mas lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Hei, Aja, aku. Oke, ini ya. Aja, baru kok ya. Aku nek kene. Mana? Sini. Oke, tak jalan kok ya. Ini tak jalan. Oke. Aduh, Yang kocah nomor. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ki di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa.
Jadi itu sudah disampaikan Mas Andi ya, Iya. terkait tugas kita Diskonko sebagai diseminasi informasi Iya. terkait sosialisasi peraturan perundangan. Mhm. Nah, di dalam kegiatan itu kan kita punya istilahnya target, Nak. Baik. Target. Dari kegiatan sosialisasi peraturan perundangan kita Iya. ada 3 media yang kita laksanakan. Iya. Ada media cetak, kemudian ada media elektronik, Baik. juga media dalam jaringan. Media cetak itu tadi nanti yang tahun ini ya, yang sudah kita laksanakan tahun ini. Iya, sudah. Ini kan terlaksana. udah hampir akhir tahun ini, Betul. sudah selesai nih. Mhm. Jadi untuk tahun ini, untuk media cetak itu ada baliho, publikasi baliho, kemudian ada publikasi lewat stiker atau leaflet. Baik. Nah, kemudian untuk media elektronik kita ada media televisi, Iya. kemudian ada media publikasi radio, Iya. kemudian belum lagi ada kemudian media dalam jaringan. Mhm. Media dalam jaringan itu nanti ada media online, Baik. kemudian ada media podcast. Baik. Nah, di situ nanti kan kita punya target output. Iya. Dan misalnya untuk media baliho, Mhm. untuk tahun ini kita ada targetnya 23 Titik. tayang, Titik, ya. 23 titik. Iya. Itu sudah kita laksanakan semuanya. Mhm. Jadi artinya dari beberapa target sudah kita pastikan, sudah kita laksanakan semuanya dengan baik. Baik. Dan harapannya nanti Mhm. dari beberapa media itu nanti bisa istilahnya bisa dilihat, Mhm. kemudian bisa istilahnya didengar kalau lewat radio, Iya. bisa dibaca oleh warga masyarakat secara langsung. Baik. Gitu. Ya, Pak Sony mungkin akan menambahkan ataupun juga apa yang sudah disampaikan Pak Edi ini ya mengenai pesan-pesan gempur rokok ilegal ini bisa menjangkau di seluruh lapisan masyarakat khususnya yang ada di desa ini. Seperti apa? Ya, sebetulnya sih kalau kita ingin menyentuh masyarakat khususnya di desa, Ya. tentunya kita juga nanti kerjasama lagi ya Mas Edi, Mas Andi terkait dengan bagaimana sih kita segmentasi audiens kita, Ya. apa namanya target yang ingin kita sampaikan pemahaman terkait dengan ketentuan cukai ini ya. Ya. Apakah masyarakat umum atau lebih spesifik lagi generasi mudanya nih, Gen Z-nya nih, Gen Z-nya nih, itu nanti juga kita akan coba sentuh. Dan untuk pedesaan juga kan, apakah nanti bisa langsung ke on the spot ke pasar-pasar di desa yang ada, itu juga salah satu bentuk upaya kita supaya lebih menyentuh mereka kan gitu loh Pak Edi. Iya, iya. Kalau ini ya juga mungkin media podcast atau media elektronik kan sebagian besar masyarakat yang melek informasi melalui medsos ini kan juga mungkin bisa melihat, tapi sebagian besar yang lainnya juga tidak juga suka buka medsos kan mungkin nggak tersentuh ini ya seperti ini kan kita. Makanya kita kombinasikan nanti bagaimana kita menyentuh masyarakat yang di desa dengan cara-cara ya tadi kita diskusikan bagaimana kita mau bikin dulu targetnya nih, mau target seperti Mas Edi tadi target kegiatannya sekian, cuman kita lebih spesifik lagi siapa yang mau kita sosialisasikan, siapa yang kita mau sasar. Nah itulah kita nanti sesuaikan cara kita untuk menyasar mereka. Gitu Baik. sih. Pada intinya semua ini yang sudah kita lakukan ini tepat sasaran ya. Iya, Baik. betul. Ya, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih kebersamaan Anda terus menyimak sajian spesial kita saat ini podcast DBHCHT bersama Bea Cukai Surakarta yang bisa Anda simak di 91.6 FM RSPD Klaten, streaming dan juga YouTube RSPD FM Klaten tentunya. Baik, kembali mengenai tema kita ini, saya ke Pak Sony lagi nih. Siap. Untuk tujuan utama pemerintah melancarkan perang melawan rokok ilegal, utamanya Pak Ya, Sony. utamanya pertama gini. Pada prinsipnya rokok itu tadi seperti sampaikan Mas Andika, itu ada kandungan sinnya atau dosanya lah. Kenapa? Karena merugikan kesehatan ya. Dalam konteks sinteksnya tadi. Nah, kenapa kita perangi? Ya, sebetulnya rokok sendiri yang legal aja sudah membahayakan, kan gitu loh. Legal itu sudah membahayakan ini. Apalagi yang ilegal gitu loh. Nah, ilegal udah tadi cuman ada negatifnya aja yang kita terima, tidak ada nilai positifnya sama sekali. Makanya kita upayakan, kita gempur dengan program gempur rokok ilegal. Bahkan sekarang nih kami di Bea Cukai, Pak Andi, Mas Edi juga operasi gempur rokok ilegal ini kita sudah upgrade-kan skalanya menjadi operasi gurita. Jadi operasi gurita ini adalah suatu operasi peningkatan level dari gempur, yang pada prinsipnya kita pada saat dapat nih dari
dari cara-cara yang sudah kita bangun selama ini, baik melalui mandiri maupun melalui mitra kerja seperti Satpol PP, udah kita dapat, kita guritakan. Artinya kita kemana nih pemasoknya lah, pemilik yang aslinya, sampai seperti itu. Kita kejar sampai sejauh mungkin. Nah, itu dengan operasi gurita. Nah, ya itu tadi kenapa kita menggiatkan gempur rokok ilegal ini, karena tadi selain tidak ada nilai positifnya, yang jelas dia mencuri keuangan negara, mencuri penerimaan negara dari sektor cukai yang seharusnya dia bayar melalui cukai yang tadi mekanismenya kita cukai dibeli. Nah, itu dia tidak bayar ke negara, kan gitu. Dan akibatnya penerimaan kita juga turun, ya, berdampak juga ke pembiayaan negara kita juga, ya paling tidak jadi berkurang. Terus dana balik yang ke pemerintah daerah dalam bentuk DBHCT juga berkurang, seperti itu. Dan bisa parahnya lagi nih, kalau rokok ilegal mengancam rokok ilegal, si produsen rokok yang legal ini pasti akan terpengaruh. Iya, kalah dong, bersaing dong dengan rokok yang tidak bayar cukai, kan gitu loh. Akibatnya bisa saja dia tidak mampu berusaha lagi. Kalau sudah tidak mampu berusaha lagi, mau kemana nih buruh-buruhnya, kan gitu loh. Betul. Seperti itu. Jadi itulah dampaknya kenapa kita terus memerangi rokok ilegal. Gitu, Mbak Dea. Tadi dikatakan Pak Sony, setelah gempur kemudian kita tingkatkan lagi menjadi gurita. Pastinya ada tantangannya ini ya. Betul. Tantangan terbesar yang dihadapi Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal ini, Ya, Pak jadi Sony. tantangan terbesar kita pertama dari sisi budaya ya. Artinya budaya kita yang masih merokok itu tentunya masih ada demand-nya nih, masih ada permintaannya nih dari masyarakat akan komoditi rokok tersebut. Nah, di satu sisi tadi daya beli yang sedikit berkurang, sehingga ya produsen rokok ilegal tadi memasok, ya mengisi supply-nya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini salah satu tantangan kami, Pak, Mbak Dea. Nah, di samping itu juga orang-orang si pelaku ini, Mbak Dea, ini ya terus mencari celah. Nah, itu tantangan itu. Kita sudah siap jaga di sini, mereka muter lagi. Kita di sini, mereka muter lagi. Artinya kita terus kejar-kejaran. Kita terus kejar. Walaupun upaya kami tidak berhenti. Bahkan kalau bisa saya sampaikan di sini, Mbak Dea, bahwa di berapa bulan lalu, 2 bulan ya, ada pemusnahan kami di atas penindakan rokok ilegal di Solo Raya. Sebanyak kurang lebih 13 juta batang kami musnahkan, ya. Di waktu itu kami pemusnahannya tahun ini dilakukan di pemerintah Kabupaten Boyolali. 13 juta batang itu yang kami musnahkan. Itu yang kebanyakan diselesaikan dengan denda di tempat. Nah, ada lagi yang karena skalanya lebih tinggi, kita naikkan lagi menjadi penyidikan. Itu ada kurang lebih 6 juta batang yang saat ini diproses ke penyidikan dan kemudian dituntut di pengadilan. Jadi lumayan besar, Pak, itu yang menjadi tantangan tadi. Selain budaya, cara-cara mereka yang terus cari-cari celah. Sistem shell, artinya sistem shell itu biasanya kita tangkap nih, kita mau kemana-kemana agak tertutup, Pak. Selain kita terus gali dengan cara gali semaksimal mungkin sistem kita, cara-cara kita, ya akhirnya bisa juga dengan cara gurita tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi bahkan kami untuk mengatasi tantangan juga membuat suatu sistem secara nasional, crawling sistem. Jadi crawling itu kita mencari data dari perusahaan jasa titipan yang ekspedisi itu. Nah, itu diminta untuk berkoordinasi dengan Bea Cukai. Kan banyak sekali tuh jasa kiriman yang mengirim barang, termasuk salah satunya komoditi rokok tersebut. Kita bisa tangkap dengan informasi yang terkumpul dari crawling system tersebut. Jadi tantangannya cukup besar, Mbak, karena memang yang namanya tadi adanya demand dan kemudian mereka mencoba cari peluang di situ. Nah, itulah mereka mencari cara untuk gimana caranya bisa berusaha tanpa ketahuan. Kemudian Pak Sony, kalau di lapangan sendiri sejauh mana ini gempur rokok ilegal ini dapat menekan peredaran rokok ilegal? Jadi kita kalau ditanya ini agak ini juga saya, artinya
perlu data yang akurat, Mbak. Tapi Iya, betul. sejauh ini dapat kami sampaikan, Mbak Dea. Iya. Untuk tahun ini saja dari data yang saya pernah terima dari teman-teman pengawasan, itu angka penindakannya itu 2-3 kali lebih banyak dari tahun sebelumnya. Baik. Jadi tahun ini kami gencar sekali, Pak Adi, Mas Edi, terkait dengan upaya gempur. Nah, mudah-mudahan dengan upaya pemberantasan rokok ilegal ini, dengan menangkap sekian banyak rokok yang ilegal di Solo Raya ini, dan juga khususnya di pemerintah Kabupaten Klaten ini, menjadi peredaran rokok ilegal yang di pasar itu menjadi lebih berkurang, seperti itu. Walaupun di pasar ya mudah-mudahan ada, tapi tidak sebanyak karena sudah kita tegah, sudah kita tindak. Seperti itu, Mbak Dea. Pak Andi mungkin mau menambahkan, silakan untuk terkait sama pertanyaannya tadi, sejauh mana ini ya gempur rokok ilegal ini untuk menekan peredaran rokok ilegal di lapangan. Pak Andi mau menambahkan, silakan. Ya, yang jelas senada ya. Mungkin secara aturan mungkin Pak Sony yang lebih menguasai. Kalau kita sesuai dengan porsi kita dalam penyebaran yang masif tadi, informasi terkait yang salah satunya benar nih disampaikan Pak Sony tadi. Yang legal saja belum tentu aman, aman, tetap sisi negatifnya lebih tinggi gitu. Apalagi yang ilegal. Jadi ya mungkin wawasan atau pengetahuan seperti itu yang kami sampaikan ke masyarakat dalam bentuk yang seperti disampaikan Mas Edi dalam bentuk Baliho, menjual informasi. Kita juga kemitraan dengan media-media elektronik, media online. Dengan bentuk podcast seperti ini, itu juga harapan kami ya menambah wawasan masyarakat. Baik. Kami tidak menganjurkan merokok, tapi setidaknya kalau merokok yang legal. Ilegal saja bisa jadi dampaknya lebih jangka panjangnya lebih panjang. Baik. Ya, Mas Andika mau menambahkan seperti ini. Sedikit, Pak. Jadi kalau Pak Sony tadi terkait dengan supply-nya ke masyarakat, sebenarnya salah satu indikator keberhasilannya sendiri ada di masyarakat sebenarnya, Mbak. Jadi kita bagaimana dengan Kominfo juga sebenarnya intinya adalah meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Minimal masyarakat tahu apa itu ciri-ciri rokok ilegal. Kemudian rokok ilegal itu kenapa merugikan. Kemudian kenapa rokok yang legal itu bisa memberikan dampak yang sebegitu besarnya ternyata seperti itu, Mbak. Jadi salah satu indikatornya adalah dengan kesadaran masyarakat. Dan ini cukup baik ya, Mbak, di tahun ini di Klaten sendiri khususnya, jadi sudah mulai banyak yang laporan, Pak, ke kami. Jadi itu kan salah satu bentuk indikator bahwa masyarakat itu sudah sadar dan sudah berani untuk melaporkan ke kantor Bea Cukai. Nah, itu menurut kami merupakan salah satu bentuk indikator keberhasilan bahwa penyampaian informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu sampai dan masyarakat paham. Baik, lanjut lagi Mas Andika. Kalau tadi sudah dikatakan ini sudah banyak juga warga masyarakat yang melaporkan. Nah, kasih tahu dong informasinya untuk melaporkannya seperti apa. Nah, baik. Jadi bagi masyarakat yang mengetahui informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal, bisa langsung melaporkan ke kami di kantor Bea Cukai Surakarta, bisa melalui media sosial kami ada di Instagram, ada di X atau Twitter, di @beacukai_surakarta, bisa juga melalui line WhatsApp kami, Mbak. Mungkin bisa dicatat di masyarakat di 0896 980 50.000 atau 50-nya 4 kali. Iya, baik. Perlu diinformasikan juga nih pada pendengar. Sepertinya memang ini sangat perlu dan penting semua yang kita sampaikan Mas Andi dan teman-teman ya. Modus ini pastinya ini Mas Andika. Modus apa saja sih yang paling sering digunakan pada pengedar rokok ilegal ini untuk mengelabui petugasnya tentunya? Baik, tentunya kalau kita bicara modus ya, Mbak ya. Jadi kalau rokok ilegal ini mulai dari yang cara modern seperti berjualan di internet atau di e-commerce. Nah, untungnya kemarin Pak Menteri Keuangan itu langsung aware ya tentang itu, langsung membuat sebuah kesepahaman dengan pengelola e-commerce itu untuk menekankan lagi tidak boleh namanya berjualan rokok ilegal. Karena kemarin sebelum Pak Menteri menyampaikan seperti itu memang banyak sekali, Pak. Jadi kalau saya sendiri sering ngecek di Facebook terutama itu banyak sekali. Nah, begitu Pak Menteri menyampaikan hal tersebut, mulai jarang kalau kita mau mencari gitu sudah tidak bisa lagi ditemukan. Nah, itu sebuah langkah yang bagus ya, Mbak ya. Karena kalau kita bicara online itu kan jangkauannya cukup luas ya. Jadi untuk men-tracknya atau untuk mencarinya kan juga cukup
effort yang tinggi, Mbak. Jadi misal kita di sini bisa jadi penjualnya ada di kota-kota mana. Nah, itu kan cukup menyulitkan ya. Kemudian modus yang sering kami tangani di Bea Cukai Surakarta itu yang disampaikan Pak Sony tadi melalui jasa titipan itu juga cukup banyak. Kemudian yang paling banyak dalam kasusnya itu adalah karena Solo itu kan sebenarnya di tengah-tengah daerahnya gitu. Jadi banyak yang melintasi. Jadi banyak distributor-distributor itu yang membawa rokok ilegal tersebut melintasi di daerah Solo Raya. Nah, itu yang sampai dengan saat ini yang cukup banyak tangkapannya di situ, Mbak. Jadi sebelum sampai di penerimanya bisa kami hentikan dulu. Baik. Ya, pendengar dan juga pemirsa, karena keterbatasan waktu, saya langsung ngebut nih ke Pak Andi satu lagi nih. Apakah Diskominfo ini punya strategi khusus ini Pak Andi untuk memanfaatkan media digital dan juga sosial untuk kampanye anti rokok ilegal? Ya, di samping tadi, makasih Mbak Dia, di samping yang disampaikan Mas Edi tadi, dalam bentuk podcast seperti ini, tapi secara virtual. Juga kita membangun satu aplikasi pengaduan. Jadi pengaduan itu lapor Masbuk, yang mungkin yang sering digaungkan sama Mas Bupati selama ini pada saat Sambung Roso. Seminggu 2 kali di on spot di desa-desa. Nah, jadi masyarakat ini juga bisa mengadu. Salah satunya itu kan dalam bentuk media digitalisasi dalam hal pelaporan pengedaran rokok ilegal. Kalau Diskominfo sendiri kan bukan dalam kaitan penindakan. Penindakan tadi beliau-beliau ini mungkin kalau di daerah nanti di Satpol PP. Tapi kami hanya membuat satu media perantara, bridging lah antara masyarakat. Nanti bisa kami teruskan ke teman-teman, apakah teman-teman dari Bea Cukai Surakarta ataupun dari Satpol PP di pemerintah daerah. Itu lapor Masbub itu bisa menjadi bridging masyarakat untuk melaporkan itu dalam rangka transformasi digitalisasi. Baik, satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Sony ya. Bagaimana untuk kolaborasi antara Bea Cukai, kemudian juga polisi dan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam perang melawan rokok ilegal ini? Seperti apa Pak Sony? Dapat saya sampaikan Mbak Dia bahwa kinerja teman-teman pengawasan, khususnya kita bicara kolaborasi, itu sangat baik, terutama dengan OPD di Klaten ini, Satpol PP-nya itu sangat intens kerjasamanya dengan kami, nggak cuma Satpol PP tapi instansi penegak hukum lainnya pun kita lakukan kerjasama seperti kepolisian. Bahkan Kejaksaan dan TNI pun kita sering melakukan koordinasi untuk upaya pemberantasan rokok ilegal. Baik. Gitu Mbak Dia. Ya. Sebelum kita akhiri untuk podcast DBACHT kali ini, pastinya closing statement dari Pak Andi terlebih dahulu. Silakan. Ya, harapan kami dengan acara sosialisasi atau dalam bentuk media talk show atau podcast bisa tersampaikan sampai ke pemirsa atau pendengar SPD dimanapun panjenengan berada, tetap waspada dari peredaran rokok ilegal seperti yang disampaikan tadi, menambah wawasan kita semua, bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman dari Diskominfo. Dampak rokok itu negatif, lebih negatif, apalagi yang ilegal gitu kan. Yang legal saja dampaknya negatif, apalagi ilegal. Baik, bagus sekali tadi dari Pak Sony. Itu saja sih Mbak Dia. Mas Edi mau menambahkan mungkin? Silakan. Intinya pokoknya kita selalu semangat untuk istilahnya gembur rokok ilegal. Kemudian Diskominfo akan selalu melakukan sosialisasi terkait dengan gembur rokok ilegal. Kita selalu menghimbau, kemudian kita ngasih informasi juga terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal, sanksinya atau nanti hotline yang bisa dihubungi. Pokoknya selalu gembur rokok ilegal. Baik. Sanksi pidana ya Pak? Yes. Pak Sony, silakan nanti Mas Andika melanjutkan. Siap. Baik, pemirsa dan juga pendengar RSPD Klaten, kami tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat yang merokok nih untuk bijak dalam memilih rokoknya. Ya, karena tadi dampak kesehatan yang kita tidak bisa ukur lagi nih untuk rokok ilegal yang begitu sangat berisiko. Dan kemudian bagi masyarakat yang punya usaha menjual barang, khususnya rokok, juga bijak dalam memilih barang dagangannya. Jangan ada yang
menawarkan secara bisik-bisik, tolong dijual barang ini, rokok ini, tapi dengan nggak boleh ketahuan, nah berarti itu ilegal. Tolong hindari. Kenapa? Karena ancaman hukumannya tadi udah di-spill sama Pak Andi tadi, ada ancaman hukuman pidana selain denda juga. Nah itu sangat memberatkan. Gitu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua bisa dalam keadaan sehat, bahagia semuanya. Baik, gitu. Mas Andika silakan. Ya, mungkin kepada pendengar dan pemirsa RSPD Kabupaten Klaten, karena ini mungkin sudah terakhir ya Mbak ya, kami akan tayang di Klaten gitu ya. Mungkin kami mengucapkan terima kasih. Terakhir tahun ini loh Mas. Iya. Terakhir tahun ini Pak. Saya koreksi. Terakhir di tahun ini. Iya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa selama tahun 2025 ini. Baik. Dan juga terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Klaten yang sudah luar biasa, sudah banyak informasi yang diberikan kepada Satpol PP. Baik juga kepada kami juga terkait dengan peredaran rokok ilegal. Dan juga harapannya masyarakat lebih paham lagi terkait dengan apa itu rokok ilegal dan apa itu positifnya dari rokok yang legal tadi. Dan harapannya masyarakat bisa lebih paham lagi, bisa ikut menyebarluaskan informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal. Dan jangan ragu untuk melaporkan lagi, kembali kami sampaikan ke kami, ke kantor Bea Cukai Surakarta, atau bisa juga melalui Satpol PP Kabupaten Klaten. Dan jangan lupa untuk tetap gembur rokok ilegal. Baik, luar biasa menarik sekali. Terakhirnya tahun ini ya Mas Andika ya. Kita ketemu di tahun-tahun selanjutnya. Setuju ya Mas Adi sama Mas Adi ya. Semoga belum pindah. Pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk podcast DBACHT bersama Bea Cukai Surakarta di tahun 2025. Tahun-tahun selanjutnya kita pasti ketemu lagi ya. Tema yang sudah kita bahas, perang melawan rokok ilegal di Kabupaten Klaten. Terima kasih Pak Sony, Mas Andika, Pak Andi dan juga Mas Edi atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat untuk kita semua. Dan sebelum kita akhiri, kita salam gempur rokok ilegal dulu. Yuk, salam gempur rokok ilegal. Saya Dianita dan juga segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Tapi itu ilegal. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal, bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham gak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo. Rokok ilegal iku kepiye? Walah ngene. Sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija
beli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya? Penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya. Yo ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo ayo gempur rokok ilegal, bersama kita bisa gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Mas lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada? Aja, Aku. Oke, ini ya. Aja, baru kok ya. Aku ning kene. Jadi, oke tak jalan kok ya. Ini tak jalan kaki. Oke. Aduh. Yang kocah nom, hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas, wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2-5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah tiba-tiba aku.